Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi bersama saya Bu Habibah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada dua. Yang pertama faktor internal, artinya faktor yang terbentuk dalam tubuh, meliputi faktor genetik, yaitu sifat yang diturunkan dari induk, contohnya rasa buah asam, manis, dan lain-lain. Yang kedua adalah hormon yang disebut dengan fitohormon, meliputi hormon auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Bisa disingkat AGI, SIGA, AA. Dan faktor eksternal meliputi air, cahaya, pH tanah, nutrisi, dan suhu. Nah, sekarang kita membahas faktor internal yang pertama, yaitu hormon tumbuhan yang disebut dengan fitohormon. Yang pertama, hormon auksin. Hormon auksin dibuat pada meristem apikal atau pucuk, ujung-ujung, daun-daun muda, dan biji. Sifat kerja dari hormon auksin adalah mudah terurai atau rusak jika terkena cahaya. Fungsi yang pertama merangsang pemanjangan sel, yang kedua merangsang pembentukan akar, bunga, dan buah. Yang ketiga pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Apa itu? Terbentuknya buah meskipun tanpa diawali dengan proses penyerbukan dan fertilisasi. Contohnya pada pisang, kan buahnya tanpa biji. Yang keempat adalah dominasi apikal. Apa itu? Yaitu pertumbuhan yang didominasi di daerah ujung atau pucuk. Peristiwa ini kalau dibiarkan akan menghambat pertumbuhan tunas lateral atau samping atau cabang, dan sebaliknya. Contoh fenomena alam adalah mengapa tanaman teh tidak gundul meskipun ujung tanaman dipetik terus. Berarti di sini dominasi apikalnya dihentikan akan memicu terbentuknya tunas samping atau cabang-cabang baru, sehingga tanaman teh tidak akan pernah gundul. Fenomena lain contohnya ini ada tanaman Kamboja, yang satunya dibiarkan tidak dipangkas akan terjadi dominasi apikal, yaitu pertumbuhan di ujung, sedangkan yang satunya muncul cabang, berarti dominasi apikalnya dihentikan. Hormon pada tanaman yang kedua adalah hormon giberelin. Hormon ini dibuat pada meristem tunas apikal, pada akar, daun-daun muda, dan embrio. Fungsi untuk merangsang pemanjangan batang, pembelahan sel, pemecahan dormansi biji, berarti mengaktifkan perkecambahan, merangsang pembungaan, serta pembentukan buah tanpa biji. Di sini istilahnya stenomokarpi, yaitu buah terbentuk melalui penyerbukan dan fertilisasi, tapi embrio yang terbentuk mengalami aborsi sehingga buahnya tanpa biji. Jadi sama-sama buah tanpa biji seperti dengan partenokarpi pada auksin tadi. Cuma bedanya kalau partenokarpi terbentuknya buah tanpa didahului penyerbukan dan fertilisasi. Fenomena alam ini pemanfaatan hormon giberelin bisa dimanfaatkan untuk membentuk buah yang ukurannya lebih besar karena di dalamnya terjadi proses pembelahan sel. Hormon yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon ini dibuat dalam akar kemudian diangkut ke organ lain. Fungsinya yang pertama adalah merangsang pembelahan dan pemanjangan sel bersama dengan hormon auksin dan giberelin, menghambat dominasi apikal, menghambat penuaan, serta pembentukan akar cabang. Hormon pertumbuhan berikutnya adalah hormon gas etilen. Ini adalah hormon yang memang berupa gas. Hormon ini dibuat pada jaringan buah yang sudah matang. Fungsinya mempercepat pematangan buah bersama auksin, memacu pembungaan, serta menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Tapi fungsi utamanya adalah mempercepat pematangan buah.
contoh fenomena alam ya. Ini mengapa buah yang masih mentah kemudian dimasukkan ke dalam box, misalnya kotak beras, beberapa kemudian menyebabkan buah ini berubah menjadi lebih matang ya. Kemudian hormon kalin. Hormon kalin ini dibuat pada jaringan meristem, jaringan yang aktif membelah. Fungsinya memacu pertumbuhan organ tumbuhan atau organogenesis. Organ tumbuhan apa saja? Yang pertama, rizokalin. Rizo itu akar, berarti merangsang pembentukan organ akar. Antokalin, anto itu bunga, berarti merangsang pembentukan organ bunga. Filokalin, filo daun, berarti pembentukan organ daun. Dan kaulokalin itu batang, berarti pembentukan organ batang. Nah, sekarang kita memasuki pada hormon yang terakhir, yaitu hormon yang bersifat asam. Yang pertama adalah hormon asam traumalin. Hormon ini berfungsi merangsang sel-sel luka menjadi bersifat meristematik sehingga luka bisa menutup, dalam arti penyembuhan luka. Lebih mudahnya, kalau terluka berarti dia mengalami trauma, sehingga hormonnya tadi apa? Asam traumalin. Sedangkan asam absisat ini berfungsi menggugurkan daun, menyebabkan biji dormansi atau istirahat tidak aktif, serta membantu proses penutupan stomata saat lingkungan kekeringan. Tingginya asam absisat ini dipicu oleh adanya stres lingkungan seperti kekeringan tadi. Contoh fenomena alam. Kenapa ini banyak pohon-pohon yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Ini karena disitulah asam absisat aktif bekerja. Karena ini untuk mengatasi masalah lingkungan yaitu kekeringan, sehingga mungkin di situ nanti daunnya gugur. Kemudian kalau pada biji-biji semuanya istirahat, dan pada tanaman yang berdaun bisa stomatanya menutup. Nah, sekarang kita membahas tentang faktor eksternal pada pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari bisa merusak atau menguraikan hormon auksin. Contoh peristiwa atau fenomena adalah etiolasi. Apa itu etiolasi? Kamu lihat gambar. Di situ satunya dalam biji dan keadaan ditempatkan yang normal, yang satunya biji ditempatkan yang gelap. Di tempat gelap, di situ terjadi pemanjangan sel sangat cepat karena hormon auksinnya tidak ada yang terurai, sehingga aksinya banyak, pemanjangannya sangat cepat. Ciri tanaman ini yang terjadi etiolasi adalah batangnya tinggi, kurus, daunnya pucat, tadi tidak normal ya. Jadi etiolasi adalah pertumbuhan cepat di tempat gelap tetapi tidak normal. Kenapa kok cepat? Karena auksinnya tidak terurai sehingga jumlahnya maksimal dan pemanjangannya cepat. Fenomena yang kedua adalah fototropisme. Fotocahaya, tropisme itu gerak, berarti gerak tumbuhan, dalam hal ini adalah ujung tanaman yang membelok mengikuti ke arah cahaya. Kenapa kok bisa membelok ke arah cahaya? Kalian amati di gambar. Berarti di sini ada beberapa sisi yang berbeda. Yang ada sisi yang terkena cahaya, ada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Sisi batang yang tidak terkena cahaya berarti auksinnya tidak ada yang terurai, berarti jumlahnya maksimum. Artinya pertumbuhannya nanti sangat cepat dibandingkan dengan sisi yang terkena cahaya. Sebagian auksinnya terurai sehingga jumlahnya tidak sebanyak yang sisi yang tidak terkena cahaya tadi, sehingga pertumbuhannya lebih lambat. Karena ketidakseimbangan kecepatan pembelahan pemanjangan selnya tadi, akibatnya membeloklah batang ke arah cahaya. Pengaruh cahaya terhadap tanaman berikutnya adalah terjadinya fotoperiodisme.
Apa itu? Yaitu respon tanaman terhadap lama penyinaran sinar matahari. Di sini menyebabkan terbentuklah 3 macam jenis tanaman. Yang pertama yang disebut dengan short day plant, yaitu tanaman berhari pendek. Tanaman ini akan berbunga jika lama waktu malam atau gelap lebih lama daripada waktu siang atau terang. Contohnya pada tanaman dahlia dan tembakau. Yang kedua ada tanaman yang berjenis long day plant, yaitu tanaman berhari panjang. Tanaman ini akan berbunga jika waktu siang atau terang lebih lama daripada waktu malam atau gelap. Contohnya adalah pada tanaman gandum dan kentang. Dan yang ketiga ada tanaman yang disebut neutral day plant atau tanaman yang tidak dipengaruhi oleh lamanya waktu siang ataupun malam. Contohnya pada tanaman padi dan jagung. Faktor eksternal yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi bisa berupa unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro berarti besar atau banyak, berarti unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Contohnya ada karbon, nitrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Sedangkan unsur mikro berarti kecil, berarti unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Di sini contohnya ada Cu tembaga, Zn, Fe zat besi, mangan, klor, dan juga boron. Contoh, jika tanaman kekurangan unsur nitrogen, kalium, magnesium, Fe zat besi akan menyebabkan daun menguning. Kenapa? Karena unsur ini berperan dalam membentuk klorofil sehingga daunnya menguning. Ini yang disebut dengan klorosis. Yang ketiga adalah air. Air pada proses imbibisi, yaitu masuknya air dalam biji, akan memicu perkecambahan, kemudian mengaktifkan hormon giberelin, enzimnya aktif, sehingga memecah cadangan makanan dalam biji dan menghasilkan energi. Energi dipakai membentuk organ, terbentuklah yang namanya perkecambahan. Yang keempat adalah pH tanah. Pada umumnya pH netral bisa mengaktifkan enzim. Enzim akan mempercepat metabolisme. Pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan. Begitu juga dengan faktor suhu. Suhu ruang pada umumnya bisa mengaktifkan enzim. Enzim mempercepat metabolisme sehingga mempercepat proses pertumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dalam bab berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.